Kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa sebagai pribadi yang sama. Tidak ada pembeda di dalam diri kami yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di atas mimbar sampai jemaat yang sedang melayani Tuhan siapapun kami. Apapun status ekonomi kami, apapun jabatan kami, jabatan gerejawi kami, bagaimanapun dan siapapun kami Tuhan. Kami sama, pribadi yang dikasihi dan begitu dikasihi oleh Tuhan. Untuk saya, untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang hadir pada pagi hari ini, Engkau mati di atas kayu salib. Dan firman-Mu menjadi penuntun kehidupan kami, agar kami dapat benar-benar menjalani hidup yang sudah Engkau tebus ini, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, buat kami mengerti, buat kami memahami apa artinya mengenal Engkau. Tolong kami Tuhan, dalam keterbatasan dan keberdosaan kami, seringkali kami sulit untuk mengerti atau bahkan mungkin kami mengabaikan pemahaman yang benar itu karena kami memiliki pengertian-pengertian sendiri. Karena itu Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja baik dalam diri hamba-Mu yang dipercaya untuk menguraikan maupun dalam setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu, ubah kami dan kami mau dipakai terus oleh Tuhan sampai Tuhan memanggil kami untuk menyatakan apa yang sudah kami pahami dan kenal dari Tuhan kami, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Berbicaralah Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar, juga siap untuk taat melakukannya sampai kami menutup mata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema, yaitu bersaksi dari pengenalan yang semakin dalam akan Allah. Kita akan membaca dari Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkannya. Filipi 3 ayat 1 sampai 16 kita akan membacanya secara bergantian. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, kita akan bersama-sama membacanya secara bergantian. Saya akan mengawali ayat yang pertama, 31A dan 1B. Kemudian Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya kita silih berganti sampai ayat yang ke-16. Cukup panjang tapi saya percaya kita bersuka cita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan membaca Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tentunya terlebih lagi bagi kita yang taat melakukannya dengan setia hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, bersaksi dari pengenalan yang semakin dalam akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu pertanyaan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita, apakah saya, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian benar-benar mengenal Allah? Jika pertanyaan ini diajukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, apa jawab kita? Apakah kita mengenal Allah? Apa jawab Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara kenal Allah? Kenal. Bapak Ibu Saudara menjawab, saya kenal Allah. Tentu sebagai orang Kristen kita akan menjawab dengan tegas, tentu saya kenal siapa Allah. Karena saya rajin membaca Alkitab, saya rajin beribadah walaupun seminggu sekali. Saya rajin mendengarkan khotbah, mungkin di hari Minggu, mungkin di persekutuan, mungkin juga lewat YouTube dan sebagainya. Saya juga membaca renungan harian, saya saat teduh setiap hari. Amin. Tapi ada juga yang mengatakan, saya rasanya sih masih sedikit mengenal Allah. Masih kecil pengenalan saya akan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjawab saya kenal, atau mungkin kita menjawab saya cuma kenal sedikit, atau hanya beberapa bagian saja tentang dia yang saya kenal, saya masih belum terlalu banyak. Bapak Ibu Saudara, secara khusus bagi kita yang mengatakan mengenal Allah, sejauh mana Bapak Ibu yang tadi mengatakan kenal siapa Allah, sejauh mana saya dan Bapak Ibu Saudara mengenal Allah? Sejauh mana kita mengenal Allah? Banyak orang berpikir kalau mengenal Allah itu berarti sekolah teologi, gitu ya. Seperti saya, Evangelis Tio, juga ada Evangelis Rosa dan hamba-hamba Tuhan lain, ada Evangelis Wanda yang hadir pada pagi hari ini di ibadah 1 gitu ya. Atau Bapak Ibu Saudara yang juga enggak sekolah teologi tapi juga belajar lewat media-media internet, lewat buku-buku. Saya sudah kenal Allah karena saya sekolah teologi, karena saya sudah belajar banyak hal, buku-buku, doktrin-doktrin, pengenalan akan Allah. Saya kenal dia. Benarkah Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Allah itu hanya didapat dari sekolah teologi ya? Atau belajar tentang doktrin-doktrin kekristenan? Apakah benar pengenalan akan Allah itu berarti saya dan Bapak Ibu Saudara beragama? Karena saya Kristen maka saya mengenal Allah. Benarkah Bapak Ibu Saudara mengenal Allah sebagai orang Kristen? Saya rajin ibadah. Saya melayani. Sudah dari tahun berapa saya tuh gak pulang-pulang di gereja. Turun dari jabatan nanti naik lagi. Terus menerus. Saya ini melayani Tuhan dengan luar biasa. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara yang melayani Tuhan secara demikian sudah mengenal Allah? Bapak Ibu Saudara, mari coba renungkan secara pribadi. Benarkah saya mengenal Allah? Lebih daripada pengetahuan kita yang kita dapat dari khotbah, dari membaca Alkitab dan membaca buku. Pengenalan akan Allah itu adalah satu bentuk dan wujud nyata yang bisa dilihat dan dirasakan Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara mengenal Allah, maka bentuk nyatanya adalah hidup yang diubahkan. Dalam pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan dan pengenalan akan Dia dan firman-Nya, itu mengubah laku hidup kita secara nyata. Dulu saya itu pemarah,
tetapi laku hidup kita dalam pengenalan akan Kristus diubahkan. Saat ini mungkin masih belum sempurna, kan itu merupakan proses yang terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-15 dan 16, kalau sampai pengertianmu belum sampai pada pemahaman yang sama, lain pikiranmu, maka Roh Kudus akan menyatakan. Tingkat pengertianmu yang sekarang yang sudah kamu capai harus terus dilanjutkan. Proses yang terus menerus. Menurut jalan yang sudah kamu tempuh di dalam Kristus, pengenalan itu terus menerus akan bertumbuh dalam hidupmu dan akan mengubah hidupmu hari demi hari. Itulah pengenalan akan Allah. Tidak hanya tahu sebatas knowledge, tapi nyata lewat laku hidup kita yang terus berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Berapa tahun saya dan Bapak Ibu Saudara Kristen, berapa tahun saya dan Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan, apa perubahan hidup dalam diri Bapak Ibu Saudara? Paulus menegur orang-orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi hidupnya masih nampak tidak seperti orang yang mengenal Allah. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ini, secara khusus Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk mereka berhati-hati terhadap kelompok orang yang disebutnya sebagai anjing-anjing, sebagai penyunat-penyunat palsu. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan istilah yang wajar disebut pada waktu itu bagi orang-orang yang tidak beragama Yahudi, begitu ya. Jadi jangan kaget kalau mendengar satu ungkapan yang sedikit agak kasar berupa nama binatang, begitu ya. Paulus menyebutnya demikian. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan legalisme, yaitu usaha manusia untuk memperoleh keselamatan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Secara khusus dalam surat Filipi ini, Paulus menekankan sukacita di dalam Kristus dan perlunya pengenalan yang benar akan Kristus. Sehingga ketika mereka menghadapi pengajar-pengajar sesat yang ingin membelokkan, menyatakan pengajaran-pengajaran yang lain daripada apa yang sebelumnya sudah mereka terima. Karena Rasul Paulus berkata di dalam ayat 1b, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Sekali lagi mereka diingatkan, diteguhkan mengenai panggilan dan jati diri mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk mengenal Kristus dengan benar. Dan pengenalan mereka akan Kristus yang semakin dalam tidak hanya membawa mereka untuk teguh di dalam iman, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka punya tujuan hidup yang pasti di dalam Kristus, sehingga mereka memiliki motivasi dalam kehidupan ini untuk terus bersaksi akan Kristus kepada dunia. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Filipi agar mereka semakin dalam untuk mau mengenal siapa Kristus dan kuasa kebangkitannya, sehingga pengenalan itu menolong mereka untuk tahu bahwa mereka yang di dalam Kristus itu memiliki tujuan hidup yang pasti. Dan ketika sudah tahu tujuan hidupnya yang pasti, maka mereka akan tahu menjalani hidupnya dengan motivasi yang benar berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Kristus. Tujuan hidup kita tidak ditetapkan oleh diri kita sendiri. Sekalipun kita punya keinginan-keinginan, punya tujuan masing-masing dalam hidup kita berdasarkan pikiran kita, keinginan kita masing-masing. Tetapi sebagai milik Kristus, Rasul Paulus ingin katakan bahwa pengenalan kita akan membawa kita pada pengertian bahwa tujuan hidup kita adalah tujuan yang sudah ditetapkan di dalam anugerah keselamatan, yaitu tujuan panggilan sorgawi yang nanti kita akan belajar sama-sama apa maknanya. Bapak Ibu Saudara, Paulus adalah contoh nyata pribadi yang mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitan Kristus, dan bagaimana secara radikal dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan bagaimana perubahan hidup itu membawa Paulus tahu bagaimana dia menjalani hidupnya hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, surat Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus bukan saat dia berada di tempat yang nyaman, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi surat Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Tetapi dia mengatakan bersukacitalah di dalam Kristus. Dia menuliskan surat ini untuk boleh menguatkan iman jemaat di Filipi.
Bapak Ibu, itu bukan perkara yang sederhana. Hanya mereka, hanya dia yang punya pengenalan yang benar akan Kristus, yang akan mampu berada di dalam kondisi apapun, tetap berkarya bagi pekerjaan Kristus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengaku mengenal Allah, tetapi masih sama hidupnya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Banyak orang yang mengaku mengenal Allah, tetapi hidupnya masih sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara meneliti juga surat Rasul Paulus kepada jemaat yang lain, jemaat Galatia, mereka masih hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku mengenal Allah, mengaku mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, tapi mereka masih hidup di dalam percabulan, di dalam iri hati, perselisihan, perpecahan satu dengan yang lain, masih menyimpan rasa sakit hati dan kecewa seorang akan yang lain, masih sombong secara rohani, masih hidup dalam menghakimi seorang akan yang lain, dan dosa-dosa yang lain yang bersifat duniawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sama-sama belajar dari Rasul Paulus. Di dalam bagian ini Rasul Paulus menyatakan kepada setiap kita bahwa sebagai orang yang mengenal Kristus dan yang bertumbuh menjadi saksi yang nyata dalam pengenalan kita yang dalam akan Dia. Rasul Paulus mengajarkan kita prinsip tentang bagaimana pengenalan yang semakin dalam akan Allah itu akan mengubahkan kita menjadi saksi-saksi hidup yang nyata. Ada dua prinsip Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengenal Allah membuat kita membuang nilai duniawi. Prinsip yang pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian yang kita baca pada pagi hari ini, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara berkata aku mengenal Allah, maka kita akan membuang nilai duniawi. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 dikatakan segala sesuatu kuanggap rugi dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus dia adalah rasul yang memiliki kualifikasi hidup sebagai orang yang berada dalam standar kehidupan agamawi Yahudi yang sangat luar biasa. Paulus memiliki banyak hal yang bisa dibanggakan menurut standar duniawi. Tetapi Paulus rela menanggalkan semuanya itu dan dia menganggapnya sampah dan menganggapnya rugi dibandingkan dengan pengenalannya akan Kristus. Sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia harus dipenjarakan karena pengenalannya itu kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa yang dibuang oleh Paulus? Apa standar hidup yang sudah dicapai oleh Paulus? Bapak Ibu Saudara, kalau kita kenal Paulus, mari kita akan lihat satu persatu dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, secara identitas dan status keagamaan, Paulus itu adalah satu pribadi yang disunat pada hari ke-8, itu di dalam ayat yang ke-5. Ini menunjukkan dia adalah orang Yahudi yang taat sejak lahir. Sejak lahir sudah taat, disunat pada hari ke-8. Ini hukum Taurat yang disampaikan kepada Musa untuk bangsa Israel. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-5 juga, dia berasal dari bangsa Israel. Paulus berasal dari umat pilihan Allah. Dia keturunan bangsa Israel. Dia keturunan dari umat Allah. Di dalam ayat yang ke-5 juga dikatakan dia adalah dari suku Benyamin. Suku Benyamin adalah suku yang terhormat. Kenapa? Dari suku ini lahir raja yang pertama. Siapa Bapak Ibu? Raja yang pertama dari bangsa Israel? Saul, ya. Dan Benyamin ini juga adalah salah satu suku yang tetap setia setelah kerajaan Israel terpisah. Dia luar biasa. Dari suku Benyamin Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-5 juga dikatakan, aku adalah orang Ibrani asli. Apa artinya? Ini menunjukkan kesetiaan Paulus kepada tradisi Yahudi, termasuk bahasa dan budaya. Itu nilai diri Paulus secara identitas dan status keagamaan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam kepatuhannya terhadap hukum Taurat, tentang hukum Taurat, di dalam ayat yang ke-5 juga. Aku orang Farisi. Orang Farisi adalah kelompok yang sangat ketat dalam mentaati hukum Taurat. Dan Paulus
hidup di dalam ketaatan yang ketat terhadap hukum Taurat. Apa yang diragukan lagi dari jati diri keagamaan dan statusnya di dalam kepatuhan kepada hukum Taurat. Lalu di dalam ayat yang ke-6, dalam pelayanan sangat hebat Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan demi keagamaannya, demi ketaatannya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Di sana dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dia menganggap agamanya itu adalah yang paling benar sehingga dia sampai membunuh orang-orang yang di luar dari keagamaannya. Orang-orang Kristen pada waktu itu dibunuh oleh Paulus di dalam ketaatannya kepada hukum Taurat. Dianggap sebagai orang kafir ya Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu dianggap tidak beragama seperti mereka. Paulus sangat bersemangat untuk membela hukum Yahudi, agama Yahudi, hingga dia menganiaya pengikut Kristus. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. 10 hukum Taurat, dia bisa melakukan semuanya itu. Paulus merasa dirinya sempurna dalam mentaati hukum Taurat. Tidak ada cacat celah dalam kesempurnaan Rasul Paulus. Secara lahiriah, secara mata jasmania, dilihat oleh orang dunia, dilihat oleh orang-orang beragama Yahudi pada saat itu. Dia sungguh-sungguh adalah seorang yang taat kepada hukum Taurat. Dia orang Israel dari umat pilihan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dalam kedudukan dan prestasinya dikatakan sebagai seorang Farisi. Aku adalah orang Farisi. Paulus memiliki status sosial dan intelektual yang tinggi. Orang Farisi itu sangat dihormati ya Bapak Ibu Saudara ya. Secara intelektual, secara status sosial itu tinggi statusnya di dalam masyarakat Yahudi. Enggak perlu diragukan lagi. Ia dididik oleh seorang guru yang hebat, guru yang besar bernama Gamaliel. Seorang guru yang sangat terkenal. Kisah Para Rasul 22 ayat 3 nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya. Dan dia memiliki reputasi dan pengaruh besar di antara orang-orang Yahudi. Hebat enggak Bapak Ibu Saudara Paulus? Dia hebat dan luar biasa. Kalau saya lihat diri saya Bapak Ibu Saudara, enggak ada bandingnya dengan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus mengatakan semuanya itu sampah di dalam pengenalan aku akan Tuhan. Karena semuanya itu tidak sempurna. Bukan membuat Paulus justru menjadi pribadi yang hormat kepada Allah. Bukan menjadikan Paulus pribadi yang mengasihi sesamanya. Tetapi menjadikan dia sombong secara rohani. Bahkan dia menjadi orang yang sangat keji terhadap sesamanya. Itu lahiriah dan duniawi. Pengenalan akan Kristus tidak akan membawa saya dan Bapak Ibu Saudara pada kesombongan secara pribadi. Lalu dengan gampang dan serampangan kita menghakimi, kenapa dia seperti ini? Lalu kita kecewa ketika melihat orang lain tidak bertumbuh secara rohani seperti yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak bertugas untuk mengubah orang lain. Tapi Rasul Paulus berkata di dalam Roma 12, ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kamu yang harus berubah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, itu akan menjadi kesaksian bagi dunia. Bukan kamu berusaha untuk mengubahkan orang lain. Tapi kamu lebih dahulu berubah. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku dengan kehidupan keagamaan dan statusku yang demikian, aku menganggap itu semuanya sampah dalam pengenalan aku pada Kristus. Karena pengenalan di dalam Kristus berbicara tentang kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, mengenal Allah itu berarti mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Mungkin saya minta tolong ditampilkan gambar salib Kristus, ya. Mengenal Allah berarti mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Dia yang maha tinggi, merendahkan diri, tidak hanya mati di atas kayu salib ya Bapak, sudah diawali dengan lahir di kandang yang hina. Dia mati di atas kayu salib dalam penderitaan, dalam hukuman yang hina. Dan perendahan dirinya, kematiannya, penderitaannya di atas kayu salib, kehinaannya itu membawa kebangkitan yang mengubahkan hidup orang yang percaya kepadanya. Pengenalan akan Kristus adalah tentang perendahan diri, sangkal diri, pikul salib. Jikalau saya dan Bapak Ibu Saudara belum pada titik ini, maka belum bisa dikatakan mengenal Allah.
Bapak Ibu Saudara, apakah bertahun-tahun hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kita berada pada titik tidak sampai pada pemahaman untuk menyangkal diri dan pikul salib bersama dengan Kristus. Tanpa pengenalan yang dalam dan benar demikian, layakkah saya disebut sebagai umat Allah? Karena umat Allah di dalam diri dan hidupnya tidak akan sama lagi dengan hidupnya di hari-hari sebelumnya. Dulu penganiaya jemaat, sekarang pencinta jemaat. Bahkan di dalam penjara dia rela menuliskan surat, memberikan nasihat. Dia tahu ada ancaman di tengah-tengah jemaat Filipi. Ada orang-orang yang membelokkan pemahaman iman jemaat Filipi. Dia menuliskan itu di dalam kasihnya. Supaya jemaat di Filipi terus teguh di dalam imannya. Dan pengenalannya yang benar akan Kristus. Seorang yang mengenal Allah, dia tidak akan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Karena itu prinsip yang kedua Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya membuang nilai-nilai yang bersifat duniawi. Tidak hanya mengalami sebuah perubahan hidup di dalam dirinya yang sangat radikal. Mengubahkan karakter hidupnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, prinsip yang kedua yang diajarkan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Seorang yang mengenal Allah. Pengenalan itu akan membuat kita hidup dengan tujuan yang jelas. Mengenal Allah akan membuat saya dan Bapak Ibu Saudara tahu tujuan yang jelas dalam hidup kita. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14, aku berlari-lari kepada tujuan. Aku berlari-lari kepada tujuan. Hidup di dalam dunia ini, dalam iman kepada Yesus Kristus adalah perjalanan menuju akhir. Apa Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita menuju akhir? Mungkin slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita ada satu perjalanan menuju akhir, yaitu keserupaan dengan Kristus dan kehidupan yang kekal di dalam hadirat Allah. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, penafsir dari Filipi 3 yaitu salah satunya adalah John Calvin. Dalam tafsirannya ia mengatakan bahwa kehidupan iman dalam perjalanan yang terus menerus menuju pengenalan yang lebih dalam akan Kristus. Di sini Paulus menyatakan bahwa ia tidak merasa telah mencapai segalanya. Dikatakan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita boleh melihat bahwa mengenal Tuhan itu adalah proses yang terus berjalan dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus yang sudah sedemikian luar biasa pengenalannya akan Allah dan bagaimana perubahan hidupnya dan bagaimana pelayanannya, pemberian dirinya kepada Allah sampai dia mati karena pemberitaan Injil. Karena pengenalannya akan Allah. Dia sendiri berkata, bukan aku seolah-olah telah sempurna. Bukan aku telah menangkapnya. Kalau Paulus sendiri berasa demikian, lalu bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Lalu kita merasa kita puas jadi orang Kristen. Kepuasan kita itu seringkali membuat kita tidak lagi memiliki tujuan yang benar atas hidup kita. Lihatlah bagaimana hidup saya dan Bapak Ibu Saudara yang masih kita jalani seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita masih menjalani hidup kita secara rutinitas dan biasa-biasa. Asalkan saya sudah ke gereja berarti saya hidup memiliki tiket untuk kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, maaf, Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata pengenalan kita akan Allah adalah perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Dengan kuasa kebangkitannya, yaitu penyangkalan dirinya, perendahan dirinya. Penderitaan yang dia tanggung untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara belum sampai pada tujuan itu, belum layak saya dan Bapak Ibu Saudara disebut sebagai orang yang mengenal Allah.
Kalau Bapak Ibu Saudara masih sibuk hanya mengejar karir, mengejar impian Bapak Ibu Saudara. Saya mau punya rumah yang bagus, saya mau punya mobil yang mewah, saya mau punya ini, mau punya itu, saya mau keliling dunia dan sebagainya. Apapun itu, saya mau punya jabatan gerejawi tertentu. Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara belum mencapai tingkat pengertian dalam pertumbuhan iman seperti standar Allah, maka belum dapat dikatakan saya dan Bapak Ibu Saudara mengenal Allah. Sekalipun Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja, memberikan persembahan yang paling besar pun di gereja ini belum. Bapak Ibu Saudara, Allah menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara supaya saya dan Bapak Ibu Saudara dapat hidup mencapai standar kerajaan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang tidak kudus, suci dan mulia dapat memandang Allah. Jangan anggap remeh ini Bapak Ibu Saudara. Karena kalau saya dan Bapak Ibu Saudara Kristen dan orang yang diselamatkan, maka kita akan hidup dengan tujuan yang pasti dan jelas. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Panggilan surgawi adalah panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam kekudusan hidup, di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menjaga hidup untuk tidak berdosa. Saya dan Bapak Ibu Saudara ditebus agar tidak berbuat dosa lagi. Kristus tidak berbuat dosa dan hidup dalam kekudusan. Itu tujuan karya keselamatan, panggilan sorgawi yang dianugerahkan kepada kita. Itu yang kita jalani sampai kita menutup mata. Sehingga kita tidak akan santai menjalani hidup ini. Karena itu Rasul Paulus katakan berlari-lari. Bukan untuk memperoleh anugerah keselamatan itu, tetapi itu berbicara tentang ketekunan, kesetiaan. Karena hanya orang yang tekun dan setia yang menunjukkan dia adalah orang yang mengenal Allah. Hanya orang yang tekun dan setia menjalani panggilan kehidupannya beriman kepada Kristus yang layak untuk berbagian dalam kerajaan yang kekal. Seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, hanya diri Bapak Ibu Saudara sendiri yang tahu sejatinya diri kita. Kami bahkan hamba-hamba Tuhan pun tidak bisa menerawang hidup Bapak Ibu Saudara satu persatu. Tapi biar itu menjadi pergumulan saya dan Bapak Ibu Saudara di hadapan Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika Dia datang untuk kedua kali, Dia mendapati saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai pribadi yang layak disebut sebagai umat kesayanganku. Nafas hidup masih ada dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Itu berarti tanda dan kesempatan Tuhan anugerahkan. Baik Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya baru berduka cita karena kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Baik itu bule saya dan juga ibu rohani saya. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang, ibu rohani saya khususnya, adalah orang yang menolong saya untuk memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat saat teduh pribadi. Di situ pengenalan itu bertumbuh. Ibu rohani saya ini seolah-olah seperti seorang yang memaksa saya untuk saat teduh. Apa buktinya? Saya diberi renungan harian Bapak Ibu Saudara. Tiap 1 bulan, 1 kali saya selalu dapat renungan harian gratis dari beliau. Bagaimana seolah saya ini merasa dipaksa gitu dengan beliau Bapak Ibu Saudara. Secara tidak langsung Bapak Ibu Saudara. Karena setiap kali bertemu, beliau selalu sharing apa yang beliau dapatkan dari renungan harian. Kalau saya nggak baca, apa saya bisa sharing Bapak Ibu Saudara? Saya pasti malu ya. Aduh aku gak mau, pokoknya aku harus baca. Nanti kalau ibu sharing tentang firman Tuhan, aku akan bisa sharing dan nimpali gitu. Tetapi justru seorang yang seolah-olah memaksa saya, justru saya bersyukur kalau saya gak dipaksa oleh beliau secara tidak langsung begitu ya Bapak Saudara. Bukan dipaksa, kamu harus baca, enggak Bapak Saudara. Diberi renungan tiap hari, tiap ketemu selalu ditanya, selalu sharing tentang apa yang didapat dari renungan harian. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang
yang memberi hidupnya, rela. Bukan hanya saya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang beliau bagi renungan hariannya, bahkan beliau sempat membagi lewat media WA gitu ya. Ada ratusan orang yang tiap hari dengan rajin dan setia beliau mengirimkan saat teduh supaya orang-orang itu mengenal. Kenapa? Karena beliau sendiri mengalami, merasakan bagaimana diubahkan oleh Tuhan. Bagaimana mengalami kehidupan-kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dia juga rindu orang lain juga mengalami hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, tanpa mengenal Allah, tanpa bertumbuh di dalam firman-Nya, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak akan mampu untuk dapat mengenal Dia dengan benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh sungguh-sungguh mengerti dan memahami bahwa pengenalan akan Allah itu akan mewujud dalam kehidupan kita seperti dua prinsip yang dinyatakan oleh Rasul Paulus tadi. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudara masih ingat? Pengenalan kita akan Allah akan membuat kita meninggalkan nilai-nilai duniawi. Hal-hal yang gak sesuai dengan standar kerajaan Allah. Kita tahu kita tidak akan menggunakan itu menjadi standar hidup kita lagi. Dan yang kedua, pengenalan kita akan Allah akan membuat kita punya tujuan yang pasti. Bukan tujuan saya, bukan tujuan Bapak Ibu Saudara, tapi tujuan Dia. Menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara serupa dengan Kristus. Dia yang mengosongkan dirinya, taat mati di atas kayu salib di dalam kekudusannya. Dan kita akan beroleh kebangkitan yang sama dengan Dia. Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara mengenal Allah? Saya percaya ketika saya bertanya hal yang sama, sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara mengenal Allah? Jawaban Bapak Ibu Saudara dengan jawaban yang pertama pasti akan berbeda dengan jawaban Bapak Ibu Saudara yang kedua. Kiranya jawaban Bapak Ibu Saudara tentang pengenalan akan Allah kita bawa dalam hidup kita. Kita hidupi sampai kita menutup mata kita. Sehingga seperti Rasul Paulus kita dapat berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah memelihara iman mencapai garis akhir seperti panggilan surgawi yang ditetapkan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terbatas hamba-Mu menguraikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau berbicara secara pribadi lepas pribadi kepada kami pada pagi hari ini. Dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau menolong kami. Bapa, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam keberadaan kejatuhan kami di dalam dosa, ketika kami masih hidup berdasarkan standar kami secara pribadi. Engkau mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup. Kalau kami mengenal Engkau berarti kami meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang selama ini kami bangga-banggakan. Yang selama ini juga menjadi tujuan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu tujuan hidup kami yang pasti yaitu panggilan surgawi. Menjadi serupa, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Supaya kami kelak dapat bangkit bersama dengan Kristus dalam kerajaannya yang mulia. Engkau sudah mengaruniakan anugerah keselamatan itu, pengertian itu oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pengertian yang kami capai, yang kami pahami ini Tuhan, menjadi bagian yang nyata dalam hidup kami. Kami tidak hanya sekedar tahu dalam pikiran kami, dalam pemahaman kami, tetapi pengetahuan dan pengenalan kami itu mewujud nyata dalam laku hidup kami. Sehingga kami menjadi berkat bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, bagi menantu dan mertua, bagi orang yang bekerja di dalam rumah tangga kami, siapapun mereka, bagi rekan sepelayanan, bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, siapakah kami, Engkau panggil kami untuk menyatakan tentang kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Untuk menyatakan anugerah keselamatan yang begitu mulia di dalam Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk panggilan yang Kau berikan, untuk tujuan hidup yang mulia yang Kau anugerahkan kepada kami. Berikan kami semangat yang baru ya Roh Kudus. Berikan kami kekuatan yang baru ya Roh Kudus. Sehingga kami tidak menjalani hidup kami sama dengan hari kemarin.
Kami memiliki semangat yang baru di dalam kuat kuasa Roh Kudus dalam menjalani panggilan hidup kami yang benar, yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kami yang mengaku percaya kepada Kristus yang mati di atas kayu salib. Kami percaya Roh Kudus senantiasa memimpin laku hidup kami. Kami percaya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kami dalam terseok-seoknya langkah hidup kami, dalam pergumulan kami yang tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Engkau setia untuk menolong kami, seperti Rasul Paulus Tuhan. Sekalipun dalam penjara dan penderitaan, tak pernah lelah untuk bersaksi tentang kasih dan kemuliaan Kristus. Demikian juga kami dalam penderitaan kami di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami, mampukan kami tak pernah lelah untuk menyatakan Kristus yang hidup dan penuh kasih. Kristus yang membaharui kehidupan orang berdosa. Kristus yang menjadi jaminan kehidupan kekal bagi orang berdosa yang percaya kepadanya. Kiranya terus mengalir dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin.